malam semuanya. Nih saya lupa pakai headset nih malam ini nih. Nggak apa-apa lah ya. Sebentar, biar lebih seru nih malam ini nih. Malam ini kita bakal kedatangan tamu yang menarik ya. Ci Rita sama timnya ya. Om Satriawan atau kita biasanya panggil dia Om Iwan gitu ya. Semoga semuanya hari ini sehat-sehat semua. Jangan lupa kalau mau buka account ya bisa juga melalui aplikasi Join Cuans nih untuk account Sukor Sekuritas, Mirai, NH Korindo dan MG itu apa ya? Semesta Indovest. Nah, ya kan? Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang menarik nih ya. Tahun politik nih udah mulai banyak nih. Tadi pagi Opung udah mulai manuver-manuver. Nggak cuma Opung sih, udah banyak yang mulai manuver-manuver politik nih, ya kan? Nah, kira-kira gimana sih? Kita tanya aja nih nanti sama Cirita yang emang udah lama nih ya berkecimpung di market sehingga mungkin udah ngelewatin 4 kali ini kali ya, 4 kali apa pemilu gitu ya. Nah, Om Iwan udah di sini, kita invite Om Iwan pakai headset. Oh my god, headsetnya ketinggalan. Jadi semoga nggak ini ya, suaranya oke oke aja ya. Halo. Halo, malam Om Iwan, malam Cerita. Ya, malam semua. Aduh, aku rada pilek. Malam. Kenapa? Aku rada pilek, rada bindeng suaranya. Hmm. Jadi malam ini semua pertanyaannya ke Om Iwan kalau gitu, nggak usah ke Cerita. Sama Ci, aku kemarin juga begitu. Kemarin aku ya akhirnya nggak ini deh, nggak beraktivitas kemarin. Aku Nggak tetap aktivitas juga, bimbel. beraktivitas. Cuman Oh agak ini aja kalau gitu. kalau di depan komputer sih tetap beraktivitas ya. Marketnya aneh nih malahan nih kalau aku lihat. Lagi seru ya. Iya, marketnya seru sih. Iya nih. Market. Tadi ngobrol sama Cerita nanya gimana market. Enak ya? Kelihatannya ya habis ARB 15% kayaknya nggak terlalu ini malahan ya Ci ya. Iya, emang biasa begitulah kan, orang suka khawatir akan hal yang belum terjadi, tapi kayak terjadi malah seperti yang kemarin kan aku ada webinar juga kan sama anak-anak Ya. market. Aku bilang harusnya sih lebih oke sih kalau ARB 15% karena gapnya jadi gede, kita swing. Kita bisa jual dulu, buy back. Jual lagi, pas dia rebound, buy back lagi. Kalau dulu cuma 7, begitu ngelok, udah mati gaya. Ya, habis gitu semuanya ngelok lagi, ya jadinya ARB-nya parah kan. Bener. Sentimen jadi nggak enak. Jadi nggak enak, bener. Kayak Goto tuh itu kan gara-gara Goto aja kita marketnya akhir tahun jadi nggak enak banget ya Ci ya. Dan kemarin Goto ARB 15% dicuekin tuh market tetap aja jalan. Iya, kemarin bener. habis MSCI sobat ARB kan. Iya. Kalau dulu begitu ARB udah langsung karena sepi. Jadi begitu ngelok ARB 7%, langsung yang lain tuh terutama sektor yang sama yang tekniknya pada ngikut deh. Terus langsung deh marketnya sepi, langsung kayak aduh mau beli apa ya, kayak takut deh. Iya, bener. Aduh, aku masih inget banget tuh Ci, Goto tuh akhir tahun tuh rasanya nggak enak banget ya. Iya. Akhir tahun lalu tuh bener-bener nggak enaknya parah. Kan habis gitu kita makan tuh Ci, ya makan Natalan itu, langsung semuanya pusing di situ. Iya. Bernard pusing. Ya banyak lah yang seru. Mudah-mudahan pasar lebih bergairah, tapi mungkin kita tetap stay cautious, nggak boleh terlena. Bukannya ini udah selesai atau udah cukup aman, kita kawal aja sama technical. Makanya nanti ada Satriawan yang nanti bantu nih. Kira-kira kebetulan hari ini closing index-nya seru banget ya, 6666. 6666. Ya, Waduh. 6. Nah ini artinya apa nih 666? tapi kenapa Wan? Artinya apa nih? Artinya apa nih 666? Artinya 6666. 6666. 6666 330 malahan. Iya. Nah ini terus MACD dia Golden Cross loh. Gila nih indeksnya. MACD-nya indeks Golden Cross Ci. Iya. Composite-nya lawan.
hampir kalau dari sini sih di network trading view hampir. Hampir ya, Kalau belum misalnya belum crash ya. belum. Oh iya, Kalau masih misalnya ada slightly gap ya, tipis gapnya. Ya udah besok di-crossin deh. Tapi gimana nih, kita ngomongin, kita lempar ke Om Iwan dulu nih, IHSG Iya. nih, ya kan? Udah Iya. bosen banget nih Om Iwan nih, udah dari bulan berapa nih ya? Udah dari sideways itu bener-bener sideways nggak enak ya, Iya. semenjak Boto ya. Itu udah dari Desember sampai sekarang Januari tanggal 10 sampai sekarang market begitu aja naik, ntar 6.900 turun lagi 6.500, 6.900. Kira-kira gimana nih Om Iwan nih? ya kalau kata cerita ini namanya kangguru market. Jadi bukan bull, bukan bear, jadi ya memang gitu ya. Tadinya kita expect tuh sampai 65 ya, tapi ini 65 tuh juga nggak dikasih gitu loh. Udah sampai 6550 juga balik lagi gitu. Kemarin Iya, rendah iya. itu 65. Putus-putus Om Iwan. Tunggu. Suaranya jelek ya? Iya, Om Iwannya putus-putus. Ya. Signal lu jelek, Wan. Kepotong-kepotong nih. Iya, internetnya nggak pakai friend soalnya. Coba pakai friend. Aduh, kalau pakai friend, kita mendingan jangan friend dulu, tapi kita sama kakaknya dulu yang paling Yes, senior. benar. Aku setuju. Biasa. Putus. Om Iwannya putus. Ya banyak. Ini soalnya harga pap udah mulai naik nih. Terus, Yes. nah nanti kita kan selain ngomongin potensi dari ya kayak calon-calon politik nanti, ini juga ada yang menarik karena kita akan masuk ke ini apa kayak La Nina ya, El Nino ya yang kali ini ya. Jadi akan ada musim yang kering. Ya. Kering ya. Jadi itu soft commodity itu berpotensi biasanya terganggu tuh panennya segala macem. Ya. Jadi itu akan, makanya hari ini kita lihat kan saham-saham CPO mulai gerak. Terus Ya. mungkin pap juga bisa dikonsider sebagai soft commodity. Kalau jagung sih catnya udah cakep banget, nggak tahu hari ini berapa ya. Jagung sih aku udah tanyain Satriawan tiap hari aku tanyain. Jagungnya mau nge-break di berapa? Jadi yang aku lihat di sini jagung ini adalah BC-nya, karena BC satu yang ada jagungnya ya BC, cuman ya barangnya nggak liquid gitu. Tuh. Iya. Om Iwan, balik lagi nih. Nih tadi sama cerita kita udah mau ngomongin pulp and paper sama jagung nih, cuma kita belum selesai ngomongin IHSG. Ngomongin IHSG dulu gimana nih Om Iwan? Ini kenapa pas saya lagi ngomong putus gitu, kenapa pas nggak diem putus gitu. Coba kalau ngomong IHSG-nya jelek-jelek mungkin kayaknya dilanjutin deh. Kalau bagus-bagus kayak ada yang ganggu gitu. Ada jinnya. Nah, tuh kan putus-putus lagi kan? Putus-putus lagi Om Iwan. Kayaknya mesti ganti ini deh, ganti internet. Putus lagi. Di aku belum hilang nih. Apa? Di aku belum hilang Om Iwannya, tapi cerita aman. Iya. Nggak hilang, cuman, nah kan. Iya, putus lagi nih. Aduh, kenapa ya? Nggak apa-apa deh, Ci. Kita lanjut dulu nih, pulp and paper nih. Iya, Hari ini ada berita menarik nih dari cerita nih tentang INKP ya, Ci ya. Iya, INKP ya harga pulpnya kan mulai naik tuh. Terus yang aku lihat sih, kan karena aku belajar sama Kevin juga, sebagai orang yang jago teknikal. Terus aku belajar juga sama Satriawan dan beberapa pakar-pakar teknikal. Jadi kelihatannya INKP chartnya itu juga sangat-sangat berpotensi nih. Ini kayak hari ini sama nih, MACD juga kayak mau golden cross hari ini naik disertai dengan volume ada peningkatan walaupun belum volume yang besar banget yang kayak waktu September ya. Waktu September kan naiknya kenceng tuh, volumenya naik kenceng. Nah ini belum, apa nih masih tahap akum, kita belum tahu sih. Cuman kayaknya cukup menarik untuk kita cermati. Nah sama juga Techim-nya juga sama. Cuman Techim mungkin chartnya lebih, ini udah double bottom nggak sih?
ini mau Kalau INKP nyaris. Tekim Tekim masih jauh nih, Ci. double bottomnya. Coba tanya sama pakarnya. Ya, tanya sama pakarnya aja. Ini kalau saya ngomong bentar lagi putus nih. Kalau putus lagi dapat piring. Dapat satu lot Indakiat. Tekim apa yang KP dulu? Ini IHSG setelah break 666 arah IHSG itu kemana, Wan? Ya, Baru rebound terus sampai 6666. Ya. Nah, kalau ngambil 6666 itu 6735. Yang waktu itu jadi support. Sekarang jadi resisten. Di atas level itu baru ke 6950, 6961. Yang dari bulan Desember 2022 itu loh belum tembus. Jadi kan IHSG dari Desember 2022 sampai sekarang itu kan masih saja ya. Jadi ya pendeknya itu ke 67350, 65 sampai 6961 itu. Oh, 65 sampai 69 ya. 69 apa 6950? 69 ya sekitar 6950, Oke. 6961. Highest-nya itu 6961 yang tanggal 27 April. 6972 apa? Iya, iya, 6961 ya. 27-28 April ya, Om Iwan ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih kalau lihat mungkin dari pelepasan ARB yang tadi, apakah indeks ini kali ini akan memberi surprise ke kita dengan ngebreak di atas 6950. Misalnya, Yes. kalau dia ngebreak 6950 kemana nih? Kita mesti ada antisipasi juga kan. Kita kan pikir sideways kangguru. Tapi kalau sekali-sekali dia ngebreak bisa hilang barang nih. Lumayan jauh sih itu kalau misalnya 6970-an ya 6960-an lewat. Itu teori ini kita expect jadi triangle, lalu break level itu arahnya sekitar 7400, 74, 74, 15 gitu. Tapi memang harga 69-nya 6950-an itu harus break. Krusial ya itu ya Om Iwan ya, 6950 ya Om. Ya, karena itu udah yang nanti akan jadi angka 4 nih, udah jadi 1, 2, 3, lalu nanti yang kalau naik lagi ya jadi angka 4. Ini kalau Elliott wave keberapa nih? Ini kalau yang masih pakai bullish ya, bullishnya belum patah karena kemarin pas turun itu nggak di bawah 6542, itu level terendah di 16 Maret 2023. Jadi kemarin itu kan turun cuma sampai terendah 6562 yang 31 Mei ya, jadi nggak di bawah itu. Jadi ini ya walaupun mungkin nggak kurang ideal, tapi dua kecilnya tuh masih ada gitu ya. Jadi big picture-nya itu 4-nya udah selesai, itu terakhir itu C-nya itu di 17 hari sebelumnya 16 Maret 2023, lalu kemarin bikin satunya itu di 27 April, itu topnya kemarin di 6972, lalu kemarin itu kalau misalnya ini jadi bottoming ya, nggak sampai 65, berarti ini bisa jadi bottomnya 2 yang 31 Mei. Nah, setelah itu baru bikin tiganya lumayan panjang. Tapi masalahnya memang web 3-nya itu harus break dulu di 6973 itu loh, highest-nya di web 1. Iya. Jadi highest 26 April. Ya, itu dulu. I see. Jadi ini sebenarnya kita sudah cukup harus bersiap-siap lah ya. Bisa dikatakan ya Om Iwan ya. Sebenarnya sih kalau misalnya lihat kemarin saya ngobrol sama Cita ya, deket-deket 65 itu sebenarnya baik. Kenapa baik? Karena kalau kita bener tuh arahnya ke 69 sampai 7000 bahkan ke atas ya. Tapi kalau kita salah di 65 ya 64 ya cut aja gitu. Kan Iya. Salah risk-nya udah sangat-sangat kecil. Risk and reward-nya itu lebih besarnya reward-nya daripada risk-nya gitu. Jadi benar. Tapi ini pun masih menarik ya sebenarnya ya Om Iwan ya, untuk kita maksudnya masih mulai mengakumulasi sebenarnya risk and reward-nya pun masih menarik ya Om ya. Masih bisa nih. Iya masih bisa, enak banget bener. Ya mungkin nanti kalau misalnya udah naik di level sekitar 6968 itu jadi seru lagi, jadi breakout atau enggak gitu. Karena kalau nggak breakout ya balik lagi ke 65, tapi kalau breakout harganya ke 74. Iya. Tapi ini memang market hari ini juga ketolong ya Ci ya, sama Goto ya, akhir-akhir ya, last minute lagi ya Ci ya. Iya, karena udah 2 kali nih. Iya. 2 kali nih Goto nih last minute nih, keren. Karena mungkin ada berita. Sebenarnya tadi tuh dari jam berapa ya? Sesi 2 buka tuh udah keluar rumornya.
Ada rumor nih Iya. katanya ada pergantian CEO. Aku juga sempat ngasih tahu ke teman-teman, nih ada pergantian CEO nih Goto, ada potensi nih kelihatannya bisa jalan nih kayak mau gerak kan kelihatannya tadi. Iya, iya, Ternyata benar. dikasih surprise, tutupannya bagus. Nah, kalau Gotonya naik, ya kebetulan memang Pak Patrick itu kan ya ada di Arto juga kan, makanya Arto tuh udah jalan duluan. Artonya Iya, makin dari kemarin. iya, Tapi juga ikutan naik. Artonya Bagus lagi Arto Artonya. ini. Artonya bagus banget, udah di atas MA 100 ya hari ini ya. Kemarin ya, dari kemarin ya. Iya, Artonya bagus. Udah higher high nih dari yang sebelumnya nih, Iya, dari 23 Mei ya. iya. Dan Arto ini itu bisa ketemu August tuh bisa tuh. berapa Sekarang Semacam supportnya semacam ini mini inverted head and shoulders nggak sih Om Iwan? bisa ya? mini maxi ya sama aja lah, tapi yang penting nggak di bawah 26 lagi gitu. Sekarang 26 itu Iya, jauh sih di level sekarang. Itu arahnya ke 3.500 gitu. Sorry, Artonya ke 35. Heeh. Iya. nutup Banyak gap, sih. nutup gap nih, bentar lagi nih, nutup gap nih. Iya. Untuk bednya itu masih belum begitu ke Banyak itu di banget. Iya nih tiga. Nah, Menarik. Gotonya ada pergantian CEO, terus Artonya juga karena di dalam ekosistemnya Goto, jadi dia juga akan makin positif. Kebetulan juga saham-saham tech kan udah terkoreksinya juga gila-gilaan gitu kan. Dalam banget, Harganya. yes. Setuju. Dan Arto ini yang paling lengkap gitu ekosistemnya. Mungkin kalau bank digital lain orang masih khawatir dengan NPL karena memang banyak sekali bank digital yang dirumorkan atau diberitakan ada peningkatan NPL atau non performing loan atau kredit macet. Tapi ya khusus untuk Arto ini karena di dalam ekosistemnya Goto mungkin dia tuh lebih mungkin lebih hati-hati atau lebih jelas sekali skema untuk penyaluran pinjaman dan lebih resilient juga ya, lebih ya dengan masuknya Pak Patrick juga ya, iya. harusnya jauh lebih nyatu lah semua ekosistemnya kalau aku ngeliat gitu ya Ci ya. Iya benar. Oke. Nah, Aku punya satu pertanyaan menarik buat Om Iwan nih. Kalau Om Iwan lihat nih secara teknikal nih Om, BBCA. Nah, ini yang agak aku khawatirkan nih sebenarnya. Itu MACD-nya semacam ada divergence Om. Bearish divergence. Oh iya. Benar. Iya kan? Nah, kira-kira ini nanti bakal jadi beban nggak nih? Tech-nya udah mulai naik, ininya nanti Big Bang-nya malah jadi beban nih. Nah, ini nih yang aku lagi ingin nanya nih Om nih. Bikin bearish divergence, terus mau potensi bikin dead cross kan itu kalau misalnya kita lihat sekarang. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat, coba kalau bisa nggak bikin up channel itu? Kalau di chart ini bentuknya up channel dari bottomnya itu di 11 Januari sampai ya kita sambungin aja itu low-nya yang selanjutnya ada di 16 Maret itu. Lalu atasnya juga di top-nya itu di 14 Februari lalu di sekitar 26 April. Nah kalau di chart ini bentuknya up channel, jadi kemarin dekat-dekat ke resistannya itu di 9375. Jadi bisa dibilang nih kemarin udah kena up channel terus nggak break gitu ya. Harusnya sih ini bisa jadi di bottom ketika kemarin koreksi itu tetap bertahan di 92. Ternyata pas koreksi itu nggak bertahan 92 gitu. Ditambah dengan bearish divergence terus MACD mau get cross. Jadi kelihatannya sih justru potensinya justru ke bawah ini BCA-nya ya. Ini MA 200 ya. Kalau ngelihat gimana Ci? Semua bank gede nggak sih rata-rata berpotensi koreksi karena kelihatannya dari bank itu sebagian fund atau sebagian investor itu pindah ke properti sektor. Makanya kemarin kita lihat properti kan naiknya semua. Menarik. Karena memang bank ini kan udah apa sih upside story-nya sementara ya karena kan dividen udah selesai. Apalagi gitu paling data-data oke lah data-data nanti kuartal berikutnya tapi kan ya upside-nya ketaker gitu sedangkan ada sektor lain yang kalau misalnya suku bunga nanti nggak naik minimal nggak naik itu properti itu bisa menjadi daya tarik tersendiri karena naiknya itu ya ini juga udah ada
diskonnya gila-gilaan gitu kan. Jadi Aku kelihatan masih ingat loh, banyak Cik. yang Aku masih ingat waktu itu kalau teman-temannya CLC pada ngikutin kelasnya, bukan kelas sharingnya Cicu Ai, Heeh. pas tahun lalu, akhir tahun lalu tuh Cicu Ai selalu ngomong, habis komoditas itu properti, orang banyak duit beli properti tuh, Cik. Bener nggak ya, Cik Iya, ya? benar-benar. Jadi mungkin ini saatnya karena dianggap properti sektor udah turunnya udah banyak, udah under own, terus nanti kayaknya akan ada kebijakan yang positif untuk sektor properti ini deh. Kemarin aku udah baca dari salah satu, tapi aku belum tahu source-nya dari mana. Cuman ada ada beberapa kebijakan ya, aku lagi cari nih kemarin taruh mana ya. Kebijakan daripada pemerintah yang untuk asing boleh invest di properti kita, nanti lagi disiapin, mungkin itu juga menjadi katalis berikutnya ya. Sama kalau suku bunga nggak naik atau syukur-syukur di cut ya, di cut itu bisa jadi lonjakan buat saham properti. Oh ini Kalau cerita nih, Hah. properti lebih suka residensial atau industrial, Cik? Sekarang. Industrial mungkin karena ada story-nya, jadi kayak SSIA kenapa dia lari begitu jauh, karena memang ada story, ada potensi kemungkinan dia akan jual lahan. Jadi kalau kita lihat dan secara teknikal juga kan udah cakep banget kan SSIA, udah inverted head and shoulder ya, udah confirm ya ini. Terus karena SSIA-nya ada penjualan lahan, otomatis dia akan narik ke teman-teman dia yang lain. Kayak Best juga nih, Satria suka banget nih sama Best, cuma aku suka capek gitu sama Best. Udah cakep-cakep, nanti tiba-tiba digebuk lagi. Nanti kalau kita nggak punya, kita nggak liatin, taunya naik kenceng gitu kan. Jadi tebal juga gitu. Sebenarnya industrial maupun residensial dua-duanya cukup menarik. Cuma bedanya yang industrial sebagian itu udah rally lumayan. Kayak SSI itu rally dari harga berapa nih? Waktu dari 300 ada satu hari yang dia break dengan volume besar ya 250 272 hari itu naik kenceng. Aku lihat kenapa saham nih breakout terus volumenya gede lagi. Tunggu besok biasa kan habis breakout dia pullback kan, atau throwback kata Satria, throwback kagak ada, kagak ada. Itu naik 5 hari 6 hari apa 7 hari itu. Jadi tapi ada satu residensial yang belum naik juga, mungkin yang masih sideways nih, yang masih kangguru. Demas juga kan masih industrial ya, udah di atas MA 200, Cik. Oh iya, tapi masih malu-malu ini. Iya, benar. Katanya dividen. Dia masih mau mau bagikan dividen. Cuman dividennya aku nggak tahu nih, apakah kali ini akan gede atau biasa ya, sekitar berapa sih nih kayak resultnya dia. Kayak not bad sih harusnya. Biasa sekitar dividen payout ratio nggak tentu sih, kadang 80, 90, kadang 60. Jadi itu mungkin yang menarik. Nah, yang jelek itu cuma satu, Kija. Kemarin Kija udah cakep, jebol hari ini. Jebol, ya Detros, jadi memang selektif aja sih ya kali ya. Iya, Kijanya, aduh ada jarum lagi. Iya. Jarum. Nah itu jarumnya itu menyebalkan. Nah tapi kalau ini teman-teman sekali lagi ini disclaimer ya, kita nih di sini ini loh sharing-sharing aja, sharing-sharing santai gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman kita tidak merekomendasikan untuk jual dan beli ya. Jadi kalau memang teman-teman ngerasa, oh ini research-nya menarik nih, silakan di riset ulang gitu ya. Stock idea itu harus dicocokin sama risk profile. Kalau risk profile-nya yang kayak nggak berani, misalnya Goto itu kan volatile, Samtek itu kan volatile, ya udah di skip. Main yang aman-aman, alon-alon asal kelakon, ya kan, dikawal dengan teknikal, mungkin kayak consumer yang naiknya pelan tapi pasti, atau kayak retailers gitu yang kemarin juga naiknya lumayan, Asus kayak gitu-gitu aja. Kalau misalnya yang takut terlalu volatile, saya juga nggak bisa yang terlalu volatile soalnya. Retailer juga ada yang beggar kayak Mapa, udah beggar ya Ci ya. Mapa. Iya. Mapa itu pantesan kemarin breakout loh.
Kemarin aku bingung, Iya, ini barang kenapa breakout lagi? Ternyata ada berita dia akuisisi, mungkin bukan akuisisi ya, ambil brand Aldo. Jadi mungkin sekarang Aldo ini eh, dipunyain atau hadir di Indonesia bukan under MAPA, tapi nanti nextnya akan bawa Aldo itu bukan cuma di Jakarta tapi ke Asia Tenggara. Jadi itu makanya nih kadang-kadang saham tuh lucu deh. Dulu kan ya aku belajar teknikal tapi yang basic banget gitu kayak support resist. Oh ini mau belok, mau naik. Nah sekarang belajar lebih karena sering gaul sama Kevin juga, sama Satriawan juga belajar teknikal. Kadang-kadang kita juga di webinar suka invite pakar-pakar teknikal lah. Kita belajar di sini. Kadang-kadang saham itu rally itu belum ada news ya. Ya nggak, Vin? Kamu iya, bener, bener. jadi di sini Tanpa ada news, dan di saat market yang susah kayak gini, kita baru berasa kayak gila technical itu ngebantu banget ya. iya. Jadi ya jangan kadang-kadang kan banyak ya Om Iwan ya, mungkin teman-teman yang aduh ngelihat cuma berita doang gitu. Ya udah jadi mereka ngerasa ah marketnya lagi enak lihat berita gitu aja kan. Uh-uh. Kelupaan support resistance-nya juga nggak diliatin, udah jebol juga tetap masih di hold. Ya itu ya teman-teman yang harus ingat ya itu tadi. Ya, Om Iwan kan cerita juga selalu share loh di CLC itu kalau nih breakout segini ya kan kalau di sini pasang stop loss gitu ya. Nah, kembali lagi kita juga harus ingat sama risk profile kita masing-masing kayak tadi kata cerita gitu ya. Iya, kalau kita Jadi, yang santai atau kita sibuk, banyak kegiatan, banyak kerja, banyak meeting, kayak Kevin ini kan banyak kerjaan nih, meeting sana nanti. Nah, ini kan kalau yang rally-nya terlalu kencang, itu kadang-kadang miss, nanti malah bukannya untung, malah jadi untung, kecuali udah pasang stop loss atau trailing stop ya, mungkin itu lebih bisa iya, bantu. iya. Ingat tuh, ini Om Iwan sama cerita selalu bagiin SL di berapa tuh selalu bagiin. Jadi harus selalu inget tuh SL-SL-nya tuh, jangan ditinggalin gitu. Iya, SL tuh lumayan lah buat, mungkin SL itu kalau kadang eh misal gini kita mau SL, aduh rugi banyak, kadang kita nggak boleh mikir gitu deh, ya udah cut dulu, nanti bener salah urusan belakangan. Yang penting kalau catnya udah belok ke bawah, misalnya contoh kayak tadi Kija tadi ya, udah ngebelok nge-cross ke bawah, itu kan ada risk bahwa nih barang akan koreksi. Ya udah kalau salah buang ternyata dia rebound, kita lihat dulu reboundnya volume besar, oh berarti kita salah, tinggal cover balik. Tapi kalau kita salah kita benar buangnya, ya udah kita selamat kan, nggak nyangkut jadinya. Aduh, itu Sage sama apaan sih? Aku nggak pernah main loh. Iya, kayaknya nggak pernah main ya Cia Sage ya. Itu kan baru listing, jadi aku kalau saham-saham baru listing, biasanya aku nggak berani masuk dulu karena belum tahu karakteristiknya. Banyak banget sekarang IPO baru udah listing naik kencang terus tahu-tahu udah balik ke gocap. Jadi teman-teman kalau misalnya yang listing baru kan kita nggak bisa detect pakai technical dulu, diajarin sama Satriawan pakai yang daily. Kalau itu pun kalau udah listing beberapa saat ya kayak NCKL kan udah listing berapa lama tuh? Udah dari Maret Mei berapa sih? Ini udah mulai bisa kebaca tapi pun pakai ini aku bukan pakai daily, pakai hourly ya Wan, pakai hourly. Hourly 4 jaman for hourly. Oh, yang 4 jaman lebih bagus ya? Oh, oke. Nah, ini ilmu baru nih. NCKL ini kan apa namanya kok aku lupa sih. Harita. Harita Maro itu perusahaan bagus banget. Iya, benar. Cuman kadang-kadang ya baru IPO kan rontoknya, ya ampun, ARB, ih gila sih itu. Dugem. Iya. Padahal kan awalnya kan sempat heboh kan, sempat rame, kayak semua orang suka karena nikel dia salah satu yang besar juga lah ya, besar dan valuasinya juga lebih murah dibanding MDKA sih, tapi nggak lebih murah daripada
Info dan Antam. Iya, iya. Nah, sehari ini ada yang menarik, Ci. Hari ini ada yang menarik, harta, Ci. Harta, Ci. Cici ngomongin Antam, aku jadi inget harta nih, Ci. Iya, terkait ya. Harta itu Ah, tadi tahu nggak sih beritanya? Harta yang tadi, tentang itu kan, HS code kan, yang dia ngakalin HS code itu ya. kan. Harta tuh tadi aku Bener ya? nggak tahu newsnya. Cuma kok di barang kenapa tiba-tiba turun? Kenapa tiba-tiba langsung patah tren itu MA50 langsung di cross kan, terus dengan volume yang Iya. besar. Ya ada apaan nih? Ternyata sore kita baru tahu ada berita yang ada yang nulis di namanya Twitter. ya di Twitter. Pablo namanya. Iya, itu aku masih Iya, seru banget. nggak gitu baca loh gimana manipulasinya karena belum sempat, tadi masih sibuk. Makanya karena ada berita ini makanya Antam kemarin kan kayak udah mau jalan ya Wan, Antamnya ya. Mm-mm. Jadi Antam info itu. agak jadi kayak Antam Mm-mm. udah ya udah ini Golden Cross, terus tiba-tiba hari ini kena juga tuh ininya. Kemarin udah kena garis MA sih ya. Iya. Udah kena hampir kena MA 200 juga sih Antam ya. Iya. Terus tahu-tahu keseret deh, udah deh. Jadi di cut loss deh hari ini Antam. Sebenarnya Antamnya udah bagus tuh, aku udah jual 2000 berapa tuh ya. Terus kayaknya kuat banget nih, abis jual nggak mau turun-turun. Ya udah masuk lagi kan kemarin breakout hari Selasa. Nah, Ci, aku mau balik ke topik nih. Kan malam ini kita mau ngomongin topik politik nih. Ya kan? Cirita kan udah berapa kali pemilu lah ngikutin market gitu ya. Om Iwan juga udah berapa kali pemilu gitu ngikutin market gitu. Ini sorry sebelum sampai gitu Om Iwan udah dapat itu belum yang CTA yang baru belum Om? Apa CETA ya, CETA ya? CFD CAD. Hah? CTA apa tuh aku CAD. lupa. CTAD ya sekarang yang baru ya. Udah dapat belum tuh Om? Aduh. Sedang diproses. Sedang. Oke. Nah, selama tahun politik nih, Ci, 2000 berapa? Berarti 2019 ya? Aku tuh suka lupa pemilu ya. Pemilu Indonesia 2019, 2014, 2008 kalau 2009 ya kalau nggak salah. Itu gimana sih market Ci? Setahun atau ini kan masa kampanyenya mulai Oktober ya harus apa kita milih Oktober? Saya aja lupa. Belum, aku juga nggak inget sih. Dan yang pasti nanti Agustus aku mau kabur dulu, mau jalan-jalan. Kayak September bakal banyak gejolak nih. Soalnya gini, September nanti juga ARB balik ke normal kan. Jadi Normal ya, sih normal. September itu kan bulan yang nggak begitu enak. Jadi Agustus aku mau jalan-jalan dulu. Jadi nggak tahu deh nanti. Biasanya sih ya kalau tahun politik ini sebenarnya seru kalau kita bisa pas ngikutinnya, karena memang saham itu kadang kalau kita trading tuh berasa nggak sih kalau saham itu kayak orang nari gitu, kalau langkahnya pas, misalnya jual terus koreksi kita buyback, jual koreksi kita buyback, itu enak. Tapi kalau sekali kita lagi istilahnya mungkin angin kita lagi nggak begitu hoki deh ya, kita jual naik, kita cover turun, nah itu kan lagi nari keinjak-injak nih, itu nggak enak banget. Tapi kali ini biasanya sih ya kalau ada tahun politik, market itu sangat volatile karena naik turun. Wah, yang dulu tuh yang seru ya, waktu tahun berapa tuh yang udah coret-coretan di papan gini, itu tapi udah lagi pilpres ya. Bu Mega, wah waktu marketnya naik tuh. Market enggak, yang Mega sama Pak Gus Dur. Mega, wah klien aku langsung sampai iya, itu mah zaman dulu banget itu. Manual, by phone gitu. Iya, coret-coret. Iya, benar. Beli, katanya, kejar semua. Tiba-tiba dikejar kan sama Pak Gus Dur kan. Pak Gus Dur, buang, jual. Wah, itu capek sih. Tapi omset gila, itu omset naiknya. Naik banget. Tapi ya, itu seru sih kalau kita pas beli, terus naik, kita jual, turun, kita jual lagi. Ya, itu seru. Jadi memang kebetulan memang banyak banget istilahnya orang yang berpengaruh di politik ini mempunyai saham di beberapa
di IDX ini ya. Mungkin ke hari ini kita bisa lihat MNCN yang naiknya lumayan. Dan udah kayaknya mau ganti tren nggak sih nih MNCN? Iya nih MNCN. Ya, cuman ini udah 4 hari naik. Mungkin kalau teman-teman yang baru masuk, lihat dulu nih biasanya kalau begini bisa throwback dulu nggak sih, Wan? Iya, ini naiknya udah lumayan kencang kan. Iya. Waktu itu bottomnya tuh di 550 itu, setelah 50 break di 610 kan kalau sudah sebentar. Atas itu di 610, break level itu tadinya sebenarnya cuma sampai 68. Habis 68 ini atasnya lagi ya di sekitar 710 720 sampai 765 gitu 770. Tapi ini kelihatannya sih ada potensi balik ke arah, dalam artian trennya berubah ya. Ini kan downtrend nih. Kalau misalnya kita panjangin dari awal 2022, nah kelihatannya sih udah bikin higher low nih. Jadi SMA 200-nya aja selanjutnya itu di 718, 720. Sekarang stoknya di 700, jadi bentar lagi mau berubah atau di atas SMA 200 jadi uptrend. Nah, iya kan? Nah, ternyata kan memang pagi ada berita yang dia dapat izin siar. Nah, ternyata jam 2 siang, di mana aku nggak sempat baca berita ya, jam 2 siang, karena lagi seru marketnya kan. Ternyata ada berita Pak Haritano itu, pimpinan Perindo udah teken kerja sama politik sama PDIP. Makanya itu memberi positif ke saham-sahamnya beliau. Nah, mungkin karena yang paling banyak mendapat impact-nya dari situ karena MNC kan membawahi media ya, mungkin dapat promo-promo politik atau gimana kita belum tahu ya. Nah itu kan MNCN yang memang udah koreksinya dalam, turunnya banyak, itu naik. Bimantara juga nih, Bimantara juga catnya bagus banget nih, ya nggak? BMTR. Oh iya, Bimantara dulu namanya Bimantara. Sekarang bener zaman kapan ketahuan umur sih? Iya. Aduh. Ya BMTR. Gimana tuan BMTR catnya? BMTR mau naik tapi nggak jadi terus itu. Hari ini sih ya saya 304 ya. 304 itu di atasnya lagi di sekitar 320 318 nextnya itu. Kalau beneran breakout di 320-nya itu 318, arahnya ke 350-an dulu deh. 350 baru ke 390 400 di situ. Nah, tapi memang 20-an itu. 400 ya. Dan tahu nggak itu modalnya Pak LKH di bawah 300. Tadi aku minta teman printin pemegang saham kayak tadi aku minta MDKA, terus Indakia, terus ada yang minta coba lihat ini dong Bimantara yang top holdernya kan bisa dilihat tuh dari Bloomberg ya. Ternyata Pak LKH itu modalnya 293. Tapi beliau itu nggak mungkin cuan kecil. Cuan itu mesti beggar karena dia sleeping. Cuannya sambil tidur. Investor. Benar. Iya. Kalau misalnya beggar sekali 600, ya Bimantara koreksi udah banyak banget. Terus selebihnya kan yang lain kan pegang juga tinggi-tinggi nih. Ada juga nih banyak asing. Vanguard juga modal 978 untuk Bimantara. Jadi banyak yang masih tinggi-tinggi. Ya ini serulah, banyak yang bisa kita pantau untuk ini. Untuk jangan lupa Bimantara itu masih ada isu ini kan, Ci, mau merger ya kalau nggak salah ya. Cicuai waktu itu juga pernah bahas tuh tahun lalu. Dan kelihatannya mergernya di tahun ini, di bulan-bulan Agustus kalau aku nggak salah. Kalau aku nggak salah ingat bulan Agustus tahun ini. Kalau dia merger dengan MNCN, memang yang lebih mendapat katalis positifnya di Bimantaranya. Tapi biasanya barang-barang begini ya, aku suka banget belinya gini. Habis beli MNCN, oh MNCN dipunyai siapa? Misalnya MTR. Oh ya, udah beli Bimantaranya. Bimantara pegang apa lagi anaknya? Oh Behit gitu. Aku demen banget tuh belinya macem-macem, semua dibeliin. Iya, diputer-puter gitu ya. Kadang aku nggak puter, kadang aku simpen semuanya saking sayangnya gitu loh. Saking serunya juga ya, marketnya lagi enak, ada katalisnya gitu ya. Jadi kita pengen simpen semua. Iya. Ini tapi Behit gimana nih Om Iwan nih? Ini
ketahan-tahan terus di bawah, nggak gocap-gocap. Ini reward rasionya menarik ini kayaknya nih Om Iwan nih. Iya, barang gocap Jadi sih perlu sih. jalan dibanding yang lain. Jadi Penny stock. BMTR naik, jadinya belum kelihatan. Belum Ini atasnya 57. Tadi closing di 55 ya. Break di 57. Untuk pendek itu bisa double bottom, arahnya ke sekitar 62. Tapi di atasnya baru ada as high-nya lagi di 68. Di atas 68 baru lumayan bagus lah. Tapi so far sih saat ini belum menarik begitu. Lebih menarik MNCN sama BNC. Lebih menarik MNCN ya. Iya, MNCN di Mantara Behit kan belum karena ya barangnya juga mungkin agak banyak. Nah, ada lagi yang sebenarnya menarik nih, tapi sama sideways juga, tapi belum ada tanda-tanda kepik. Iya. Gila, kepik 360, ya ampun, gua nggak inget lagi nih kapan. Soalnya kemarin itu Saham kesayangan sejuta umat ini kepik ini dulu. cuman masih susah lah, dia mau tambah saham baru. Cuma kalau misalnya properti jalan, misalnya ternyata grup MNC bertahan di atas, solid, kita kawal dengan teknikal, ya kepik ini belakangan paling bontok biasanya. Cuma dia mau rate issue-nya gede banget ini, 8,8 miliar lembar kayaknya. Ya, Iya. lah temen-temennya juga. Terus mungkin kita lihat juga kemarin ya, kayak sahamnya Pak Ete ya. Saham Pak Ete, Mari, Aba. Ya, itu karena udah koreksinya murah banget, udah under on, sampai aku cek ya pemegang saham dulu itu udah pada nggak ada loh. Yang dulu yang saham asuransi. Iya. Asuransi. Lo liatin Iya, udah nggak ada. Udah nggak ada. Kemana itu orang? Ya ampun. Kapan jualannya ya? Kalau nggak tahu ya. Iya itu karena barangnya di harga 60-an. Mungkin kalau kita perlu remind dikit ya, waktu dulu Maring ini dulu ada tuker-tukeran, bukan tuker saham, kayaknya MLPL ada beli Mari itu di harga gopek deh kalau nggak salah. Ada crossing kalau nggak salah di harga gopek. Jadi ini cuman 68 merah. Tapi ini kalau barang-barang yang kecil begini biasa risknya agak tinggi ya. Jadi mesti dijagain dan mungkin di style stop loss atau trailing stopnya, karena barang-barang kecil gini masih rentan banget. Apalagi trennya belum confirm ya, Wan, masih sideways, baru mau ngetes. Hah? Iya, menjanjikan nggak kira-kira? Divergence-nya sih menarik nih, divergence-nya nih. Break 71, tapi hari ini balik lagi di bawah 71. Jadi iya, biasa barang kecil nih. Volatile. Kalau abanya aku nggak terlalu suka karena masuk papan aksel. Bukan papan aksel. Dia kayaknya pemantauan. Iya, pemantauan khusus. Aduh, males deh ya kayak gitu. Naiknya cuma 10. Mending marinya ya, iya, dia. Marinya itu harga 60, upside-nya bisa berapa? 35% ya kalau benar berjalan ya. Iya, lumayan banget nih. Nyicip dikit-dikit gitu ya, sambil pasang stop loss. Closing di bawah 62 kabur ya Om Iwan ya. Nah, mungkin saham yang relate sama Pak Ete, ada kakaknya, Boy Thohir. Boy Thohir punya apa? Boy Thohir ada Trim. Trim ini udah lama banget nggak main nih. Tapi belum ada tanda-tanda. Garibaldi Thohir itu punya 34% atau saham pengendali di Trim. Tapi belum ada tanda-tanda, belum ada sinyal beli sama sekali. Cuman ya kalau misalnya ada berita, kan kemarin memang ada berita kan, dia di Pak Ete itu disuggest kayak di propose nih jadi calon deh gitu. Nah, kalau misalnya sampai benar kejadian, nah ini baru kita lihat lagi kalau sampai kejadian. Kalau belum ya nggak usah terlalu mentah, takutnya nanti nyangkut. Ci, ini ada pertanyaan menarik nih. Nah, kebetulan aku juga lagi buka nih. Konstruksi. Konstruksi. Ini kan dengan banyaknya berita-berita yang nggak enak Wika sama WSKT nih. Kenanya kan dua itu nih. Tapi Adi sama TPP-nya kayaknya menarik gitu. Ngelihat volumenya udah mulai ada gitu ya. Apakah
Kalau Cirita sendiri masih mau ngelirik konstruksi nggak sih, Ci? Atau udah, ya udahlah masih banyak saham lain yang lebih Iya, menarik gitu? aku malesnya tuh kalau banyak overhang. Banyak overhang itu means ada berita-berita yang belum kondusif. Aku agak males. Jadi kita tuh mesti pantengin. Aku tuh nggak suka beli saham yang mesti aku tungguin gitu. Jadi gara-gara satu saham, Hmm, apalagi konstruksi naiknya udah lumayan. Kayak misalnya PTPP tuh kan dari 500-an ya. Dan sekarang ya udah, ya 500 belum udah naik banyak 580. banget sih. Belum naik banyak banget. Tapi gara-gara ini saham aku bisa jadi nggak liatin, jadi momentum untuk ngelihat saham lain tuh jadi hilang. Mendingan aku cari saham yang uptrend aja lah, yang udah jelas-jelas pasti tenang gitu. Ya bukan pasti lah, kemungkinan tenang itu lebih ada. Misalnya kayak S Hardware yang udah di atas 3 garis MA itu. Terus kalau kemarin tuh Silo ya, kayak rumah sakit juga banyak yang udah naik. Tapi ini Silo udah naiknya terlalu tajam. Aku sih juga nggak rekomen untuk yang baru masuk ya, karena kita main dari 1.200-an. Nah, kayak Temposcan hari ini breakout lagi, volumenya gede. Nah, tapi kan ini ada katalis dividen. Nanti kalau deket-deket, mesti hati-hati. Biasa ada, sekarang ini tren banget loh dividen trap loh. Habis selesai dividen, ARB-nya berjilid, males banget ya. Kayak ITMG sama ADRO. Iya, banyak itu, apalagi tuh kemarin ya, yang tiba-tiba ARB, ya ampun, dividennya cuma seberapa, ARB-nya berapa hari, males banget ya dia. Jadi sekarang senang banget kalau misalnya naiknya lumayan, dapat pun take profit dulu, nanti habis dividen kalau ada koreksi kita baru ciduk lagi gitu loh. Ya, marketnya kan kangguru juga nih, belum Iya. confirm ya IHSG-nya ya. Tadi kalau kata Om Iwan, kalau udah confirm break 6.900-an ya Om Iwan ya, baru marketnya udah sedikit lebih confirm nih, udah lebih enak gitu ya. Mungkin Betul. dekat-dekat Jadi 69. tahun 69. Deket-deketnya 6735 dulu lah. Atau Oh, last high itu 6735. 6735, 6773 last high-nya. 6735 dulu ya. Kalau 6735 ini bisa tembusin, lebih arahnya berapa? 6869. 68. Atau last high-nya itu 6972 itu loh. Oh. Tertinggi kemarin itu di tanggal 27 April. Oke. Iya, waktu 6972 tahu nggak kemarin itu tiba-tiba klien aku kayak, belanja dong. Aku bilang, gila, ini indeks 69 loh. Indeks 69 ini sering sekali, berapa kali nggak tembus. Aku bilang, mending kamu tahan dulu deh. Giliran koreksi, kagak jadi beli, takut. Pas lagi turun, ya nggak berani deh, katanya nih beritanya belum jelas. Amerika, ya giliran 69 berani, giliran dikasih diskon hilang, gimana nih. Iya, biasaan tuh. Iya. Iya kan, kadang-kadang orang kalau udah ya begitu, tunggu nanti udah naik nanti baru nanya, Ci, nyangkut nih Ci, gimana nih Ci? Orang kita udah pada TP ya Ci. Iya. Oh iya, ini tadi ngomong-ngomong soal konstruksi, kita tuh sempat perhatiin kemarin total itu naiknya kencang banget. Saham konstruksi swasta ini nggak rame gitu loh, nggak banyak yang ngomongin. Kalau Iya. lihat ini teknikalnya mau bikin apa sih nih, triangle atau apa sih total? Total bangun. Kemarin kan habis dividen cepet tuh naik kencang, habis itu turun. Nah, Turunnya dalam. turun dalam. MACD-nya kan dikit lagi tuh mau nge-curve tuh, sellernya kelihatan udah mulai reda nih. Apakah ini menarik nih secara teknikal? Apa ya, ini kalau misalnya jangka pendek beberapa hari ke belakang sih resistennya baru jebol itu di 316. Ini 316 itu jadi support. Di atas level itu next-nya ya di sekitar 336, 340 di situ dulu. Nanti yang kuatnya baru di 366, 370 gitu. Yang tadinya jadi resisten yang sebelum dia breakout itu loh. Iya. Tanggal 10 Mei. Nah, itu di situ tuh 366, 370 yang kuatnya di situ. Menarik gak, Vin, lu bilang? Belum. Apa tadi? Total ya? Belum menarik ya? Ini gara-gara ini nih, ARB ini nih, jadi bingung nih. Total Bangun Persada. Iya, kan soalnya kan kita kalau ngomongin konstruksi buat temen-temen yang kayak, misal kayak aku nih, males konstruksi yang lagi banyak
berita miring Mm-mm. atau berita yang kurang Mm-mm. produktif. Mungkin kalau konstruksi yang BUMN rally, konstruksi swasta yang juga udah turunnya gila-gilaan kan udah turunnya jauh juga kan. Kalau udah turunnya Ya, jauh gini, ya mungkin kalau yang itu rally ini kan juga ngikut nih. Sedangkan ya. swasta itu kan istilahnya lebih nggak banyak kena sentimen yang berita-berita begitulah ya. Mungkin ini Mm-mm. aku mau pantau sih nanti sih, tapi nggak sekarang karena belum, karena habis ARB berjilid ini jadi banyak gap ya. Iya, jadi banyak gapnya jauh banget dari 400, Ci. Iya sih. 410. Mm-mm. Berapa kali? Ci, Harus saham favorit kita udah 1.300 loh, Ci. Mana sih gue lupa deh, barang banyak banget. Apa sih? DRMA. Oh Dharma, oh iya. Dharma Iya. itu lihat deh. Dia tuh pertama nge-break, ih gila ini mah udah, kalau yang punya barang udah dikawal aja, udah trend following. Ini kemarin Iya, breakout kita ngobrolin dari bulan Februari, Ci. Kita udah sempet sharing-sharing juga. Iya, dari 600 udah beggar, Ci. Nah, tadi sebenarnya bukan tadi sih. Jadi kemarin tuh aku udah suka kan sama auto. Karena begitu ada auto yang dividen itu kan langsung nge-break tuh. Nah, ini juga auto chartnya bagus. Iya, auto chartnya juga bagus. Breakout lagi dia. Iya, dan secara volumenya gede lagi. Secara valuasi dia lebih murah kalau itu. Lebih murah ya? Banyak katalisnya nanti. Cuman nih karena hari ini naik banyak, dia kepentok resist nggak tuh Wan? 2250 tuh resist bukan sih? Iya, di last high jadi ya di 2240. Iya, soalnya dari tadi tuh di beneran breakout ya, kalau beneran breakout bagus nih. Beneran bisa ngikutin kayak DRMA. Iya, kalau 2240 itu arahnya ke 2620. Jadi udah tembus gitu loh. Bikin higher high, lagi trade lagi. Jadi kan strukturnya masih higher lu. Gitu. Iya sih. Lebih murah ya auto ya kayaknya ya, bentar. Auto valuasi lebih murah. Terus tadi yang katalis positif yang tadi aku share juga di grup bahwa Isuzu kan mindahin dia punya pabrik dari Thailand ke Indo. Jadi kan spare part nanti dia dapat lagi deh, jangan deh. Jadi ya menarik lah, kayak otomotif tahun ini menarik sih. Nggak tahu nih Astra, aku pengen buyback sih Astra. Astra kemarin masih murah sih. Astra catnya gimana sih, menarik gak sih? Astra masih uptrend, bentuknya itu dari awal tahun, dari Januari 2023. Masih uptrend ya? Iya, masih uptrend, up channel 2023 lah, 7.300. Di atas level kemarin itu. Astra kan ada berita, Ci. Iya, yang masuk syariah kan. Tapi kan dia rally-nya kenceng banget. Iya. Kenceng banget. Biasa kalau kenceng banget, rawan sekali ada yang profit taking. Apalagi barang-barang gede gini. Karena kan ya, mungkin ada fund yang mau switching ke sektor lain, kayak sektor healthcare misalnya, yang waktu dulu aku share tuh bulan April, healthcare ini under own, nggak banyak fund yang punya. Nah, biasa rawan profit taking. Nah, aku lagi nungguin dia profit taking lagi, turun lagi. Nah, boleh belinya di mana ya, Wan? Kalau Astra yang paling dekat ya itu di sekitar 66, tapi yang kuatnya itu di sekitar 65, 64, 50 di situ. Aduh, 66 aja udah seneng deh kalau dapat, kan mau nitip sendal. Dikasih nggak? Oh ya, balik lagi nih ke saham politik. Saratoga, kemarin tuh grup Saratoga itu rame karena memang ada samalah rumor bahwa Pak Sandiaga Uno berpotensi jadi vice president candidate. Nah, makanya kemarin itu SRTG-nya yang naiknya lumayan kenceng. Oh, udah hari ini pulang. Iya, tapi MPMX-nya malah nggak naik ya, Ci ya? Nah, justru itu lagi gue liatin. Gue lagi nitip sendal di sono. Kan MPMX kan kemarin naik kenceng kan, yang pas ada. Nah, nggak tahu nih, ini kan masih mulai ada candle hijau hari ini. Nitip sendal dulu, kalau sendalnya copot ya udah di cut loss. Ini belum menarik ya, Wan. Ini kenapa dia bolongnya gede gini habis tax dividen apa? MPMX. Iya. MPMX kayaknya deh, tunggu dividen bukannya kayaknya udah. Iya benar, dividen. Iya, ex-date sih. Ex-date-nya tanggal 6. Nah, ini dividen. Dividennya 135, turunnya berapa ini? Kadang malesnya
begini nih, dividen. Udah beres. Iya, nih ini kayaknya menarik juga sih, karena kan dia juga sektornya mungkin hampir-hampir sama Dharma sama Auto gitu kali ya, masih temenan ya. Tapi kalau dilihat MACD-nya, sellernya masih kuat ya. Ini sebenarnya levelnya itu 950-an. 950 baru masuk lagi. Baru bagus. Ya semoga nggak di bawah 950 ya. Tetap bertahan di 950 sih oke. Ya seenggaknya nutup gap dulu lah di 1100-an itu. Oh, oke. Sebenarnya sih masih stabil sih, jangka panjangnya juga ya, nggak kemana-mana dia. Nggak kemana-mana. Tapi kan ini karena dividen Om. Iya. Wan. Catnya jelek sih. Iya. Ini kayak head and shoulder, kayak shampoo. Sampo. Tapi kan kali lagi, ini kan saham yang relate sama political figure. Who knows kalau misalnya political figure tadi menjadi salah satu kandidat, mungkin ini boleh dipantau juga. Selain mungkin yang grup yang di bawah naungan dia mungkin ada Adaro, MBMA, MDKA, apalagi tuh kayaknya itu aja ya. Kayak harusnya masih banyak sih. Tebik dia di bawahnya dia juga. Tebik kemarin bagus loh. Nah, yang aku lucu punya apa? Oh iya. Nah, nanti habis tebik Ci. Oh, enggak, yang lucu ini MDKA kemarin tuh kayak mau coba jalan terus ketahan lagi. Kalau MDKA ini gimana ya, Wan? Ini rounding bottom kecil atau gimana? Ya, hampir jadi rounding bottom kecil. Jadi kemarin itu kalau misalnya kita jangka pendek gitu ya, itu 2040 resistannya tembus. Jadi 2040 jadi supportnya, nextnya itu yang jadi resistannya itu di 3040. Kan 3040 jadi supportnya, nextnya itu yang jadi resisten di 32 sampai 34. Dan gapnya yang belum ketutup itu di 3610 tanggal 5 Mei. Jadi yang masih nggak ngatur di situ tuh. 3610 ya? Iya. Iya sih, ini minimal turunnya tuh udah berhenti gitu loh. Kemarin kan gebokannya, aduh ampun, kagak ada berhentinya. Nah, sama kalau MDKA-nya minimal tenang atau bagus kalau naik, mungkin MBMA-nya itu menjadi sesuatu yang menarik gak? Karena catnya mungkin ya, tapi susah sih, baru IPO ya, gimana ya ngeliatnya? Nggak kelihatan sih Ci kalau aku ya. Pakai ini ya, 15 pakai 4 lu pakai biasa 1 jam sih. Aku 1 jam. 15. Masih sideways. Iya. 400 nanti. 400 lah benar, break 800 baru rame. Break 800 baru rame. Caranya 845, 850 sih dulu. Tapi aku bilang ini boleh dipantau ketat sih. Mungkin nggak kalau sampai, soalnya kan Mas dari IPO ini kan belum really perform kan. Dan sekarang udah sideways ya, mungkin kalau misalnya minimal MDKA-nya biasa, soalnya dia suka ketarik sama MDKA-nya. Analis tuh lebih suka sama MBMA-nya. Ci, satu pertanyaan. Nah, pas nih. Saya nge-lag lagi. Satu pertanyaan tepi jurang. Ini tepi jurang banget nih. Kalau orang-orang stand up komedi pasti tahu tepi jurang. Sahamnya Ibu Puan Chan, Ci. Tahu nggak Puan Chan? Puan Chan. Iya. Tepi jurang nih. Oh iya, itu kita hampir lupa ya. Nah, sahamnya si Ibu ini yang kemarin sempat banyak rumor lah ya. Ini yang aku suka ya. Kalau Raja kan dia selalu 1.200, terus nggak tahu hari ini nembus nggak? 1.200 lalu ada bulan. Tapi minimal kalau dia bisa ngebir 1.200, Raja bagus sih ya. Kalau bisa ngebreak, cuman kalau 1.200 ya. biasanya tuh 1.200 selalu ada seller gitu loh. Selalu. Iya, gebuk lagi. Nah, apa ya? Yang satu, aku suka yang Archie. Oh, Mas. Iya, karena kalau Archie itu sebenarnya
store-nya bukan ke Mase sih. Waktu itu sempat ada rumor itu mau dijual waktu itu. Terus maka kan sempat rally kenceng terus turun. Biasalah kalau saham-saham yang kena rumor-rumor gini kan suka naik-naik terus turun. Archie aku suka. PSKT nggak tahu Udah nih. gocap. Oh, Udah gocap. udah gocap, udah Udah ada ya. gocap. Ada lagi Udah yang gocap. SSMT ya? Yang Eh? sawit. Yang sawit. Saham siapa tuh namanya, Happy Hapsoro. Iya. Untuk PDIP, mohon maaf kalau mau rekrut saya silahkan, nggak apa-apa, mungkin ada yang nonton di benar. sini. Mau direkrut tuh. Sama Pak Hate. Mina CBRE, CBRE, Aduh, sorry, CBRE. Gocap. Bukannya itu. Yang mana? SSMT ya? SSMT bukan sih? Bukan, SMMT. sini. Iya benar, Golden Eagle Energy. Lihat ya, Golden Energy itu ini sideways. Padahal kemarin kan batu bara turun jauh kan. Dia tuh sideways aja gitu. Nggak tahu ini fase akum atau apa, nggak tahu. Tapi berapa kali sempat breakout terus turun. Ya ini juga waktu itu kan rame mau dijual. Oh, iya. Ya dua ini SMMT ya. aku pantau ketat. Iya, benar. Iya, SMMT mau dibeli sama ini. Iya, waktu itu kan nah kalau Iya, dulu kan ngomongnya gini ya, katanya kalau SMMT-nya deal kejual, nextnya nanti Archie-nya waktu itu. Cuman kan waktu itu udah rame-rame udah menjelang 1.000. Ya biasalah ya, namanya M&A selalu banyak berita-berita gak jelas terus nanti naik terus turun gitu. Iya. Ya, kalau CBR udah gocap kan? CBRE udah gocap. Iya nih kalau yang IPO kayak gini nih, aduh aku agak ini. Iya. Ada satu lagi. Sini. Singaraja. Iya. Ini kemarin nembus lagi di atas MA50. Iya, benar. Iya. Ya, kita doakan semoga, Om Iwan kabur lagi. Iya. Kita doakan semoga kita dapat cuan-cuan dari saham-saham kayak gini ya, Ci, ya, lumayan Iya. cari-cari jajan. Iya, benar. Yang Iya penting kan? selain berita, kita tetap kawal juga sama teknikal lah ya. Oh, ya, jangan lupa stop loss, jangan nanti tiba-tiba cerita ini sahamnya kok jatuh, padahal udah TP, udah masuk taking profit Iya. area, ya kan Ci ya? Kan biasanya gini loh, aku suka kasih tuh 3 target TP. 3 TP area, Kalau 2 SL. 2 kali SL, karena kan takutnya SL-nya kadang kayak aku juga gini loh, SL 1 ngebreak, kita masih penasaran, masa sih turun, kayaknya bagus deh. Kita bertahan, akhirnya jebol SL kedua, ya udahlah, give up, baru dijual, kadang-kadang gitu. Iya, setuju. Ini Om Iwan kabur nih gara-gara takut tadi tepi jurang kontennya. Kontennya udah menuju ke sana, makin ke sana gitu ya. Jadi milih siapa? Ci, tahun 2024. Milih yang bagus aja, siapa juga bagus deh. Yang penting kita masih bisa cuan di saham, siapa aja menang, yang penting yang terbaik aja. Oh iya, satu lagi, Adaro itu ini loh, MSC dia Golden Cross. Adaro ya, Ci ya? Cirita bisa inget loh semuanya MACD yang lagi cross itu apa? Aduh, ini karena belajar sama kalian, gue jadi kayak demen banget nih belajar. Ternyata yang aku baru belajar nih kemarin, kebetulan kita ada invite Rio kan. Nah dia kan Rio modelnya agak ngelong gitu, bukan scalping ya. Aku tuh kalau scalping rada nggak begitu suka karena cuannya kecil-kecil. Kalau lagi salah ke gap tuh udah hilang gitu. Kalau modelnya trend following atau kita buy and hold, itu kalau cuan lumayan banget. Minimal kita nggak mungkin kayak
contoh misalnya aku beli 450 awal. Memang aku nggak mungkin kayak nunggu diem sampai sekarang 700, enggak. 450 nanti mentok di harga berapa, kayak mulai berat 650 jual. 630 kita tunggu di bawah, misalnya di 580, tapi dia nggak mau turun-turun. Akhirnya 630 jalan, kita masuk lagi. Masuk lagi 600 berapa tuh kemarin, 680 apa mulai. Jadi kayak gitu. Jadi barang nggak hilang, tapi ya minimal kan kita swing gitu. Karena kenapa kita Iya. swing? Karena pasarnya ini sangat nggak menentu. Kalau pasar yang kayak dulu mungkin kita lebih berani, kita diemin aja udah buy and forget gitu. Lebih Iya. enak. Cuman ya pasarnya kayak gitu, Benar, benar. kita dipaksa harus beradaptasi juga dengan pasar yang naik turun. Oke, Ci, udah jam 9, Ci. Istirahat dulu. Cerita juga lagi harus banyak istirahat kan. Lagi agak rada bindeng juga ya, Ci ya. Cepat sembuh, Ci. Iya. Thank you malam ini udah nemenin. Thank you Om Iwan, malam Iya. ini udah nemenin juga Thank you untuk juga. baca-baca Udah grafik. ngobrol. Ya. Cerita anyway ada acara ya. Nanti mungkin bakal ada kejutan-kejutan baru, kita tunggu iya. aja. Tapi bisa dilihat di grupnya Cerita di CLC ya. Ya, dan Atau di mudah-mudahan Telegram apa sih nanti namanya, Ci? Aku lupa, Ci. Telegram. ini market Apa? outlook. Bukan yang di Telegram, nama grup yang di Telegramnya. Grup yang di Telegram ada IDX Trading Community. IDX Trading Community ITC. Ya. IDX Trading Community. Ada rekamannya nggak tuh? Rekamannya. Nanti rekamannya ada. Nanti sama rekamannya kita. Cuan. Jangan lupa juga di follow Cuannya. Cuannya jangan lupa follow Oke. me back lah. Masih belum. Iya, langsung follow abis ini, parah banget. Nih nanti aku ngomelin tim ininya, tim sosial medianya. Aku cuma bagian like udah gitu. Ya udah. Oke, thank you Ci. Thank you everyone. Thank you semua. Malam. Malam. Good night. Thank you. Thank you.